Kalimat tak langsung. Sesuai dengan namanya, kalimat tidak langsung. Artinya, kalimat tersebut tidak menyampaikan sebuah informasi secara langsung. Oleh karenanya, kalimat tak langsung dimaknai sebagai kalimat yang digunakan untuk menyampaikan atau melaporkan kembali ucapan yang pernah disampaikan seseorang tanpa mengutip keseluruhan kalimatnya. Bentuk kutipan dalam kalimat tak langsung ini berupa kalimat berita. Jadi, kalimat tak langsung tergolong ke dalam jenis kalimat berita yang isinya merupakan suatu peristiwa dari sumber lain. Kemudian oleh si penutur diubah susunannya. Sama seperti kalimat langsung atau jenis kalimat-kalimat lainnya, kalimat tak langsung tentu juga memiliki ciri-ciri, baik bentuk, penggunaan, maupun penyampaiannya. Apa sajakah mereka? Ciri-ciri kalimat tak langsung antara lain: 1. Tidak menggunakan tanda baca petik 2. 2. Pada bagian kalimat yang dikutip terdapat perubahan kata ganti orang. 3. Menggunakan konjungsi atau kata penghubung. Dan yang keempat, intonasi yang digunakan datar dan terkesan menurun pada bagian akhir kalimat. Baiklah, untuk lebih jelasnya, perhatikan penjabarannya berikut ini. Ciri yang pertama adalah tidak menggunakan tanda baca petik 2. Jadi, dalam kalimat tidak langsung, kita tidak akan menemukan tanda baca petik 2 lagi seperti pada kalimat langsung. Karena bentuk kalimatnya sudah merupakan hasil pengulangan dari perkataan seseorang. Maksudnya, kalimat yang awalnya berupa perkataan seseorang, kemudian disampaikan ulang oleh orang lain, sehingga sudah pasti mengalami beberapa perubahan. Dan hasil pengulangan tersebut menghasilkan kalimat berita meskipun asal kalimatnya berupa pertanyaan maupun perintah. Contohnya, 1. Bayu berkata, "Saya merasa kesulitan mengikuti mata pelajaran matematika." Jika diubah menjadi kalimat tidak langsung, akan berubah menjadi: Bayu mengatakan bahwa dia merasa kesulitan mengikuti mata pelajaran matematika. Contoh yang kedua, Vano tadi bertanya, "Di mana letak ruang UKS?" Jika diubah menjadi kalimat tidak langsung, bisa berubah menjadi: Vano tadi bertanya tentang letak ruang UKS. 3. Evan bercerita, "Kemarin saya dimarahi Pak Guru karena terlambat masuk kelas." Bentuk kalimat tak langsungnya adalah: Evan bercerita bahwa kemarin dia dimarahi oleh Pak Guru karena terlambat masuk ke kelas. Ciri-ciri yang kedua adalah terdapat perubahan kata ganti orang pada bagian kalimat yang dikutip. Maksudnya adalah oleh sebab kalimat
tidak langsung ini merupakan penyampaian ulang dari perkataan seseorang, maka ketika dirubah bentuk menjadi kalimat tak langsung, terjadi perubahan kata, khususnya kata ganti orang pada kalimat yang dikutip. Hal ini tentunya juga harus disesuaikan dengan aturan masing-masing kata ganti. Setidaknya ada 3 aturan dalam hal merubah kata ganti orang dalam kalimat tak langsung, yakni 1. Kata ganti orang pertama berubah menjadi kata ganti orang ketiga. Kata ganti orang pertama yang dimaksud di sini adalah saya atau aku dan kami. Ketentuannya adalah saya atau aku diganti menjadi dia atau nama orang ketiga. Lalu kami diganti menjadi mereka atau nama orang ketiga. Contohnya, Reno bercerita, "Seminggu yang lalu aku tidak bisa masuk sekolah karena mengikuti pertandingan sepak bola di Surabaya." Jika diubah menjadi kalimat tak langsung menjadi, Reno bercerita bahwa seminggu yang lalu dia tidak bisa masuk sekolah karena mengikuti pertandingan sepak bola di Surabaya. Lalu contoh yang kedua, mewakili teman-temannya, Andika bertanya, "Bolehkah kami mengikuti study tour ke Yogyakarta yang akan dilaksanakan bulan depan?" Ketika diubah menjadi kalimat langsung menjadi, Andika menanyakan apakah boleh mereka mengikuti study tour ke Yogyakarta yang akan dilaksanakan bulan depan, dan sebagainya. 2. Kata ganti orang kedua tunggal berubah menjadi kata ganti orang pertama. Kata ganti yang dimaksud adalah kamu, atau engkau, atau Anda. Setelah dirubah dalam kalimat tak langsung menjadi saya. Contohnya, ayah berpesan, "Kamu harus menjadi anak yang baik." Ketika diubah ke dalam kalimat tak langsung menjadi, ayah berpesan bahwa saya harus menjadi anak yang baik. Contoh yang kedua, seseorang bertanya, "Apakah Anda bisa membantu saya?" Ketika diubah ke dalam kalimat tak langsung menjadi, seseorang menanyakan apakah saya bisa membantunya. 3. Kata ganti orang kedua jamak berubah menjadi kami atau mereka, tergantung pada konteks kalimatnya. Kata ganti yang dimaksud adalah kalian dan kita. Aturannya ialah kalian diganti menjadi kami. Begitupun kita diganti menjadi kami. Contohnya, 1. Ayah selalu berkata, "Pada saatnya nanti kalian berdua pasti sukses." Ketika kalimat tersebut diubah ke dalam bentuk kalimat tak langsung menjadi, ayah selalu mengatakan bahwa pada saatnya nanti kami berdua pasti sukses. Contoh yang kedua, ibu selalu berpesan, kita harus senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Ketika diubah ke dalam bentuk kalimat tak langsung menjadi,
Ibu selalu berpesan bahwa kami harus senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Berikutnya, ciri-ciri kalimat tak langsung yang ketiga adalah menggunakan konjungsi atau kata penghubung. Konjungsi yang dimaksud antara lain adalah bahwa, agar, supaya, untuk, tentang, sebab, dan lain-lain. Contohnya, dia menceritakan tentang masa kecilnya yang menyenangkan. Contoh yang kedua, ibu berpesan agar saya berhati-hati di perjalanan. 3. Kakak mengatakan bahwa besok dia akan pergi ke Surabaya. Kemudian ciri-ciri kalimat tak langsung yang terakhir adalah intonasi yang digunakannya datar dan terkesan menurun pada bagian akhir kalimat. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa kalimat langsung termasuk ke dalam kalimat berita, sehingga intonasi yang digunakan pada saat menyampaikan menggunakan intonasi seperti ketika membaca kalimat berita biasa. Mengapa demikian? Karena seluruh bagian pada kalimat berita dianggap memiliki kesetaraan.